Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salman dari Prodi Pendidikan Ekonomika 2021 Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis sederhana. Setelah kemarin kita mencoba untuk membuat materi yang bisa kita lihat lagi, ini ada kemarin kita sudah mencoba bagaimana cara membuat button, terus membuat buttonnya berpindah scene dan juga berpindah frame. Sekarang kita akan mengaplikasikannya ke tempat kuis. Bagaimana cara membuat kuis. Nah, saya sudah menyiapkan lagi yaitu buat scene latihannya, yaitu terbagi menjadi tiga seperti yang materi, ada bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Di sini saya akan membuat kuis tentang bentuk akar. Dan juga saya sudah menyiapkan di sini kira-kira frameworknya. Di sini ada eh, bentuk akar nomor satu. Ini soalnya kira-kira seperti ini, jawabannya kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi kita mau ketika kita menekan jawaban yang di sini, maka akan muncul seperti ini. Lalu bagaimana jika kita misalnya menekan yang A, maka yang muncul hanya yang hijaunya saja. Ketika kita memencet yang B, maka yang muncul hanya merahnya saja. Baik, pertama-tama kita harus menyediakan tombol untuk memindahkan dari scene ini ke scene latihan bentuk akar tadi. Jadi kita ke latihan, lalu kita ke action. Di sini sudah saya buat yaitu buttonnya dengan instansinya itu bisa kita buat latihan itu latihan akar satu. Jadi kalau kita sudah bentuk, tinggal kita action. Kita buat eh, fungsinya terlebih dahulu karena ini fungsinya itu untuk kelatihan yang akar satu, jadi kita buat yaitu function. Misalnya kita buat tuh latihan akar satu. Kita bisa buat seperti yang di atas. Kita copy paste saja ini. Seperti ini. Lalu yang bawah kita juga copy paste. Nah, untuk fungsi ini kita mau kemana? Kita mau ke frame satu di scene-nya itu latihan untuk akar. Jadi kita ke action kembali. Ini berarti latihan untuk akar. Tetapi kita kan belum ada menyuruh buttonnya untuk melakukan sesuatu ya. Kita baru membuat fungsinya. Jadi kita bisa sekiranya untuk menyuruh buttonnya untuk berpindah scene. Jadi kita bisa ganti di sini. Tadi nama instance itu latihan tuh latihan akar satu. Latihan akar satu. Nah, di sini ada add event listener, mouse click. Nah, kita tambahin fungsi yang ini, yaitu fungsi latihan akar satu. Sudah? Kalau sudah, kita bisa coba yaitu dengan Ctrl Enter. Nah, di sini kita pindah ke latihan lalu ke bentuk akar. Nah, di sini ada kesalahan yaitu tidak berpindah dia. Ada exponent complement. Coba kita lihat kembali codingannya. Sekiranya mungkin ada eh, typo atau apa. Jadi ini latihan tuh latihan akar satu. Nah, di sini ada typonya yaitu harusnya latihan bentuk akar. Lalu kita bisa coba kembali, Ctrl Enter, kita ke latihan lalu bentuk akar. Nah, di sini eh, malah berpindah ke materi karena
saat kita pencet bentuk akar, dia tidak ada stopnya. Jadi kita harus ke latihan bentuk akar terlebih dahulu, ke timeline. Lalu kita tambahkan codingannya, yaitu untuk stop, lalu titik dua, titik koma. Oke, kalau sudah kita bisa coba kembali dari awal ke sini, ke latihan lalu ke bentuk akar. Nah, di sini sudah terlihat untuk perpindahannya. Lalu gimana caranya untuk kita mengoperasikan kuis ini? Pertama-tama kita harus menyempurnakan frame ini dulu, yaitu untuk kembalinya. Kita seperti yang tadi, untuk kembali ke latihannya, kita harus eh, memerintahkan buttonnya seperti itu. Jadi kita buat fungsi lagi, misalnya ini ya, latihan. Kita buat fungsi kembali, kita copy paste saja dari sini. Misal kita buat fungsi to latihan. Fungsi to latihan itu yang seperti apa? Yaitu fungsinya memindahkan dari sini ke latihan. Nah, terus apa yang disuruh atau button apa yang ingin kita aplikasikan fungsi ini untuk latihan. Oke, kita lihat apakah dia sudah punya instance name. Nah, sudah. Latihan akar satu tuh latihan. Jadi kita copy paste saja. Kita tambahkan di sini. Oke, sudah. Untuk tombol backnya sudah beroperasi. Lalu bagaimana dengan tombol jawabannya? Nah, mungkin di sini agak sedikit rumit untuk bagaimana kita bisa memunculkan atau menghilangkan yang hijau-hijau dan merah-merah ini ketika salah. Kita kembali lagi ke codingnya. Untuk jawaban kan eh, yang kita tahu kita hanya bisa jawab satu kali ya. Jadi kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Nah, variabel itu harus berbentuk boolean. Apakah soal itu sudah terjawab atau belum? Jadi var, misalnya kita mau latih, kita mau variabelnya latihan akar satu terjawab. Nah, jika sudah, kita bisa titik dua. Lalu kita tambahkan bentuk dari variabelnya yaitu boolean. Lalu kita tetapkan status dari boolean ini. Nah, pertama-tama karena kita belum menjawabnya, maka tentu saja jelas untuk booleannya kita false. Nah, oke, sampai sini eh, kita sudah menetapkan status bahwa soal ini belum terjawab. Lalu gimana kalau soalnya sudah terjawab? Jadi pertama-tama kita balik ke sini lagi, coba kita hide dulu eh, yang hijau-hijau dengan merah-merah ini. Caranya dengan bagaimana? Dengan menetapkan bahwa mereka untuk visible-nya itu false. Sini ada instance name-nya. Kita copy aja satu persatu. Sini. Oke, jadi pertama itu ada latihan ini kita visible equals false. Lalu yang bawahnya juga yang tiga merah ini. Karena yang tiga merah ini mirip-mirip, jadi bisa langsung aja kita sekaligus buat false-nya. Visible false. Nah, di sini ini C dan ini D. Oke, kita lihat kembali. Jika kita play, kita ke latihan. Lalu kita ke bentuk akar.
Nah, di sini sudah tidak terlihat lagi hijau-hijau dan merahnya. Nah, kita mau hijau-hijau dan merahnya ini muncul pas kapan? Pas ketika kita sudah menjawab soalnya. Nah, berarti kita harus membuat fungsi dong. Untuk jika menjawab soal tertentu, menjawab jawaban tertentu, eh, ini hijau-hijau dan merah-merahnya akan keluar. Jadi kita harus ke action lagi. Action ke frame 1, lalu kita tetapkan dulu kita mau fungsinya apa. Misalnya buat yang A dulu, function dari yang A itu latihan akar 1A itu misalnya kita latihan akar 1 aja. Oke, sampai sini apa yang kita lakukan? Kita akan eh, seperti tadi dengan menambahkan event, most event, dan juga void. Tambahkan di sini. Tapi kita kan tidak berpindah scene ya. Kita ingin memunculkan ininya, yaitu yang hijau-hijau dan merah-merah tadi. Jadi kita pakai fungsi if. Jadi kita tambahkan kurung kerawa, enter. Lalu di sini ada suatu status gitu. Jika biar soalnya nggak kejawab 2 kali, ini kita harus menggunakan status, yaitu jika apa? Jika tadi yang kita variabelnya. Jika latihan terjawab itu, jika latihan akar 1 itu terjawabnya masih masih false. Jadi kita bisa menekan tombol ini jika soalnya belum terjawab itu. Jadi kita bisa menjawabnya. Mungkin untuk memperjelas fungsi ini kita bisa tambahkan dengan latihan akar 1 benar. Biar kita tahu yang mana yang benar. Tapi jika udah ada if-nya, kita bisa lanjut ke turunan dari fungsi selanjutnya, yaitu tentang apa yang terjadi jika eh, kondisi yang di atas, yaitu yang latihan akar 1 terjawab masih false, terjadi gitu. Misalnya, karena kita ingin memunculkan latihan akar 1A benarnya yang jadi muncul, maka kita harus mengubah fungsinya. Yang tadinya ini false, kita ubah. Ini, kita copy paste ke sini. Lalu kita ubah menjadi true. Nah, kita ubah. Baik, mungkin kita bisa coba dulu. Kita kontrol, lalu tesin. Di sini kita bisa pencet yang A. Nah, di sini masih belum muncul. Berarti kita harus cari dulu penyebabnya apa, kenapa dia belum muncul. Oke, di sini sudah true, di sini sudah hmm, si false. Oh iya, karena tadi kita sudah menjawab soalnya, maka ini harus kita ubah juga. Jadi latihan akar 1-nya harus terjawabnya kita ganti lagi. Dia menjadi eh, true karena sudah terjawab kan. Jadi ini menjadi true. Maaf tadi ada gangguan. Nah, setelah kita sudah membuat fungsinya, kita harus mengaplikasikan fungsi ini kepada buttonnya. Tadi lupa diaplikasikan ke buttonnya sehingga tidak muncul. Oke, button yang kita mau itu button yang ini. Jadi instance-nya ini. Kita tinggal copy aja. Lalu ke action. Sama seperti tadi, kalau mengaplikasikan suatu eh, suatu fungsi jadi dia seperti ini. Fungsinya kita ganti fungsi yang ini. Oke, nah, akan kita coba kembali. Tesin. Nah, di sini dia sudah muncul. Nah, oke, karena 1 sudah berhasil, maka kita bisa mencobanya ke
yang 4 lainnya ini. Jadi kita tinggal copy paste saja. Pertama yang 1B salah. Berarti ini 1B salah. Di sini ininya sama, tapi sininya kita memakai yang ini. Lalu ini juga di latihan akar 1B. Ini fungsinya kita ubah. Lalu kita coba kembali apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa. Nah, ketika kita ingin memencet yang A, kita tidak bisa lagi karena tadi eh, if-nya sudah berubah jadi true. Jadi soal ini sudah terjawab sehingga kita tidak bisa lagi untuk memilih jawaban yang lain. Nah, karena dua sudah kita aplikasikan, kita tinggal ke duanya lagi. Oke, ini untuk yang C, tinggal rubah ininya. Lalu tinggi ini tinggal ubah ininya. Lalu yang D, yang terakhir. Hmm, nah, sudah semua, kita bisa coba satu persatu apakah sudah bisa semua. Kita tesin, kita coba yang C, sudah bisa yang C. Lalu kita kembali lagi, kontrol tesin, kita coba yang D. Nah, yang D masih belum bisa, kita cari dulu penyebabnya apa. Di sini masih yang C yang ditekan. Jadi kalau misalnya tadi gitu, masih ini yang C. Kita kontrol tesin, ketika yang C kita pencet, malah ke sini. Jadi karena tadi ada dua fungsi, jadinya fungsi yang bawah tidak jalan. Ini terus kontrol tesin. Nah, ini malah kebalikannya, malah ke atas. Nah, berarti kita lihat dulu apakah fungsinya masih belum berubah. Ya, masih belum berubah. Kalau seperti ini, kita kontrol tesin. Nah, masih belum berubah. Apa yang salah? Kita lihat di sini. Nah, di sini masih C yang visible, harusnya yang D. Oke, kita kontrol tesin, tekan yang D. Nah, di sini sudah bisa yang D. Lalu untuk selanjutnya kita akan beralih ke skor. Nah, bagaimana cara kita menghitung skornya dari semua ini gitu. Jadi kan di sini ada satu soal, ya coba kita asumsikan soal ini bernilai 100 gitu. Jadi pertama kita harus menambah variabel lagi. Nah, variabel apa itu? Jadi variabelnya itu yang kedua adalah variabel berbentuk integer. Misalnya variabel nilai latihan akar. Nah, dia berbentuk integer. Nah, nilainya apa? Ya, nilai awalnya berarti 0. Nah, dia bertambah nilainya jika apa? Jika jawabannya benar. Nah, berarti kita bisa menempatkannya di sini. Di sini. Berarti nilai latihan akar sama dengan nilai latihan akar ditambah dengan misalnya kita menambahkan nilai 100. Oke, sampai sini kita sudah memenuhi semuanya gitu. Untuk nilainya
dan juga pemunculan dari benar salahnya. Nah, terus bagaimana sih cara munculin nilainya? Nah, untuk munculin nilainya, pertama-tama kita harus tahu pindahinnya dulu. Pindahin dari eh, dari frame satu ini ke frame 2 ini. Tuh. Tadi kan udah ada button ya di sini, yaitu button latihan akar satu, latihan akar dua. Jadi kita copy aja ke sini, kita ke atas aja biar sama sama yang atas. Jadi sini kita kopas aja. Ini tuh latihan akar 2. Ini berarti ke scene-nya itu latihan materi akar. Ke ya ke scene-nya latihan materi akar, ke frame-nya frame 2. Berarti ininya itu dari itu latihan akar 2 yang tadi kita copy paste. Kita ganti saja seperti ini. Lalu kita ganti fungsinya. Kita bisa tes lagi, tesin. Kita misalnya menjawab yang benar. Apakah kita bisa menjawab yang lain? Tidak bisa. Kalau kita pakai, kita bisa lanjut langsung ke nilainya. Nah, ada yang typo di sini bahwa tidak terdapat eh, sesuatu yang salah. Latihan materi akar sin 2. Coba kita cari dulu ya. Oh iya, di sini harusnya latihan bentuk akar. Oke, kita lanjut ke control, lalu ke tesin. Kita tekan yang A, benar, lalu kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini berarti tidak bisa lanjut. Berarti ada sesuatu yang salah. Oke, kita ke action kembali. Kenapa dia tidak bisa lanjut? Itu latihan akar 2. Untuk akar ke frame 2. Kita lihat outputnya. Tidak ada output yang diberikan. Hmm. Nah, tadi ada kendala kembali. Kita coba lagi. Tesin. Oke, sepertinya kita belum menempatkan coding stop di sini. Jadi itu mengapa fungsi ini tidak berjalan gitu. Baik, sebentar. Stop di sini. Apakah sudah bisa sekarang kontrol tesin? Kita jawab misalnya, kita next. Nah, di sini sudah bisa ketika kita next. Masalahnya tadi terdapat pada kita belum uh, memuat coding stopnya di yang frame 2 ini. Nah, terus bagaimana sih cara munculin dari nilai kita tadi? Nah, di sini saya sudah menaruh teks. Di sini saya sudah menaruh teks nih.
Nah, di sini text box-nya itu berbentuknya bukan seperti biasa ya, bukan static text tapi dynamic text. Nah, terus tambahin juga buat dia namanya instance name-nya buat kita codingnya. Oke, bisa aja langsung action, langsung ke frame 2. Terus kita bisa mengubah variabel yang tadi, karena yang tadi kita itu kan bentuk variabelnya masih integer, yang nilai kita tadi itu yang ini nilai laten akar. Nah, kita bisa ubah bentuknya ke dalam string. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Variabel misalnya di sini print nilai latihan akar. Misalnya ini sama dengan apa? Bentuk string dari fungsi kita tadi. Maaf, dari variabel kita tadi. Nah, variabel kita tadi latihan akar Jawa. Nah, terus bagaimana cara memunculkannya? Tadi dengan menggunakan instance name yang ini. Kita copy, terus kita ke action. Kita tambahkan dot text agar tercetak teksnya, lalu sama dengan, yaitu sama dengan variabel ini tadi yang sudah bentuk string dari latihan akar 1. Maaf, ini salah variabel. Nah, variabel yang ini maksudnya. Variabel yang ini taruh sini. Oke. Sekarang kita coba apakah kita sudah bisa melihat nilai kita. Kontrol tesin. Kita jawab misalnya yang A. Maka nilai kita sudah muncul. Mungkin ini terlalu besar ya. Misalnya 190. Terus kita tengahin sudah. Oke, kita coba lagi. Control tesin. Nah, nilai kita sudah muncul di dalam sini. Oke, terus bagaimana kalau misalnya kita salah dalam menjawab? Kita tinggal control tesin. Kita jawab misalnya yang C. Salah kan? Nilai kita next. Nah, nilai kita adalah 0. Jika kita ingin mencoba dari awal, kita tinggal control enter. Sini ada materi. Nah, kita ke latihannya ke sini. Lalu ada bentuk akar. Kita tekan yang benar. Kita next, maka nilai kita ada 100. Nah, terus kalau misalnya kita mau dari sini langsung ke latihan, bisa seperti itu. Nah, terus kita ke bentuk akar. Terus kita yang salah, dan nilai kita 0. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.